Kali ini, gua akan bahas mengenai rahasia orang kaya yang jarang mereka mau sebar ke publik. Karena kebanyakan orang kaya yang gua tahu, itu rata-rata semuanya elitis. Mereka kebanyakan itu tidak mau cerita apa yang mereka tahu di luar dari circle-nya. Banyak yang gua tahu, itu punya circle mungkin hanya 5 sampai 10 orang, ya. Dan rata-rata teman-temannya itu semua pengusaha-pengusaha besar juga yang lainnya, dan mereka tidak mau informasi ini keluar dari lingkungannya. Pernah nggak kalian duduk diam dan mikir, kenapa ya kekayaan itu hanya dipegang oleh segelintir orang dan tidak pernah datang ke tangan kalian? Dan kali ini di sini gua pengen bongkar ya rahasia yang orang kaya ketahui, yang mungkin banyak dari kalian di sini nggak tahu, supaya kalian bisa belajar ya pola pikirnya itu seperti apa oleh orang yang memiliki aset yang luar biasa besar. Dan mungkin beberapa prinsip dari yang kalian pelajari di sini itu bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Ini adalah pengalaman yang mungkin gue dapatkan dari berbagai macam konglomerat, di berbagai macam industri ya. Kita bisa ngomong dari tambang batu bara, tambang nikel, sawit, tambang emas, perbankan, segala macam industri ya. Itu gue udah ketemu dan gue udah pernah ngobrol. Orang kaya itu banyak yang keliru, mereka itu bukan cuma sekedar hoki. Tapi orang yang berhasil untuk mengumpulkan uang yang luar biasa, itu bahkan bisa baca peta yang kalian nggak tahu mulai bacanya seperti apa. Banyak orang yang kita sebut kurang mampu, itu ketika mereka mau menjadi kaya dan mereka melihat orang kaya, mereka kan gampang sekali menyebutkan kata-kata yang namanya hoki. Tapi orang kaya itu tahu betul bahwa hoki saja bisa diciptakan. Mereka lah yang lari-lari sendiri, ya, networking, ketemu orang sana sini untuk menciptakan yang namanya hoki. Kebanyakan orang dari kecil tuh diajarkan ketika kita kerja yang rajin, kita menabung yang rajin, ya, kita sekolah yang rajin, kita akan menjadi orang yang sukses. Simple, disuruh nabung, ya disuruh kerja keras, disuruh sekolah. Orang kaya itu hidup dengan aturan yang berbeda dan juga cara yang berbeda. Mereka itu bisa kontrol yang namanya flow informasi dari paling atas. Mereka bisa shaping ya. Bagaimana kalian itu berpikir apa, gimana caranya kalian jadi pribadi yang lebih konsumtif, gimana caranya kalian nggak jadi pribadi yang pengen berinvestasi yang compounding, daripada investasi, kalian mendingan konsumsi ya. Gimana caranya publik itu ngerasa mereka lebih baik untuk beli iPhone ya. Bekas pun paksain aja nggak apa-apa, dibanding mikir untuk berinvestasi. Orang kaya itu mikir, gimana caranya nge-push dunia ini supaya percetakan uang semakin cepat. Gimana caranya bikin dunia ini jadi dunia yang hyperinflasi. Kenapa? Ketika dunia hyperinflasi, orang yang kurang mampu itu akan kesulitan beli makanan, kesulitan beli baju, kesulitan beli tempat tinggal. Di saat orang kaya itu mereka yang punya tempat tinggalnya, mereka yang punya pabrik bajunya, ya, dan mereka yang punya tempat bikin makanannya. Dan yang kalian perlu tahu di sini ya, untuk jadi kaya itu nggak perlu lahir dari keluarga yang kaya. Ini miskonsepsi yang banyak sekali orang-orang kurang mampu itu ngomong. Bahwa sulit untuk menjadi kaya tanpa punya apapun. Tapi kebanyakan orang kaya yang gue tahu, ya jagoan-jagoan di sawit, di batu bara, di kita lihat ekonomi digital, itu kebanyakan dari mereka justru itu mulai dari nol bahkan dari minus. Jadi kalau lu udah pasang yang namanya limiting belief di otak lu bahwa oke saya tidak bisa karena saya kondisinya itu berbeda, maka kalian gak akan pernah nyampe titik itu. Semua rahasia yang gue ngomong di sini itu sebenarnya bebas untuk semua orang cari. Rahasia ini akan datang untuk mereka yang fokus untuk mencari rahasianya. Untuk mereka yang menolak, oke saya tidak mau hidup jadi orang biasa. Saya nggak mau nih hidup bisa-bisa aja. Saya mau punya uang supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Gue dari kecil sekali, ya gue percaya bahwa takdir itu bukan sesuatu yang pasti. Tapi takdir itu bisa ditulis. Ya, kita bisa jadi nahkoda atas hidup kita sendiri. Hidup kita itu kan ada outcome, ya, ada input, ada outcome. Hasil yang di ujung itu bisa kita lihat dari apa yang kita tanam. Kalian nggak bisa di sini kalian tanam pohon pisang, ya, kalian berharap dapatnya apel, atau lu berharap lu bijinya tanamnya apel, lu dapatnya jeruk. Lu tanam apel, ya lu pasti dapat apel. Lu malas-malasan di usia muda, lu banyak alasan, lu pasti nggak dapat apa-apa di depan. Jangan berharap lu tanamnya apa, dapatnya apa. Hidup itu lu bisa kok jadi nahkoda dari kapalnya. Lu bisa atur arahnya itu mau kemana. Rahasia orang kaya itu bukan ada di hartanya mereka, tapi cara pandang mereka terhadap dunia itu sedikit berbeda dengan kalian semua.
Mereka itu kadang nggak lebih pintar dari kalian semua, tapi mereka tahu cara mainin game dan rahasianya itu apa. Semua orang kaya yang gua tahu, itu memiliki pikiran jangka panjang yang luar biasa panjang, ya. Ketika kalian lihat ini sekarang, kalian lihat ini adalah, oke, Timothy ini adalah orang yang berbeda, mungkin dia adalah hasil dari yang namanya hoki, ya. Tapi kalau kalian tahu, ya di sana itu gua ada buku yang gua simpan dari gua masih kecil. Di buku gua tulis sangat-sangat jelas ya, 2022 gua mau jadi seperti apa, 2023 gua mau jadi seperti apa, bahkan 2030 gua mau jadi seperti apa. Tapi ternyata gua underestimate kemampuan dari compounding ya. Jadi bukunya itu yang tadinya targetnya 2030 udah tercapai di 2021 ya. Targetnya 2040 udah tercapai sekarang di 2025. Jadi gua list down di situ ya. Gua mau punya aset apa aja yang gua pengen punya gitu. Pemikiran gue dari masih sangat kecil udah sangat panjang. Gue waktu tulis di buku itu gue nggak tahu ya kira-kira gimana cara gue akan mencapai ini, tapi gue punya visinya bahwa itu adalah hidup yang gue mau. Orang kaya itu bahkan berpikir di luar dari hidupnya sendiri, ya. Mereka sudah berpikir generasi ke depan tuh seperti apa, anak-anaknya itu nanti akan seperti apa yang mereka mau bangun, legasinya mereka mau bangun apa di dunia ini. Gimana caranya gue punya kapital yang bisa bekerja sampai nanti ketika gue mati itu masih bisa bikin kebaikan untuk banyak orang. Mereka lihat itu puluhan tahun ke depan ya, bukan tahunan. Sedangkan orang yang kurang mampu itu cuman ya besok, lusa mikirnya. Gua ini adalah bukti nyata. Anak kecil yang dulunya pernah bermimpi, ya, dan sekarang itu bisa jadi kenyataan semua mimpinya dan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Orang kaya itu punya pemikiran untuk selalu preservasi modal. Mereka itu tidak pernah punya kepikiran, "Oke, saya harus jadi kaya secara cepat." Itu tidak pernah orang kaya punya pikiran seperti itu. Mereka itu selalu berpikir yang namanya resiko. Lebih baik mengamankan kapital yang ada dibanding bahkan menggandakan. Yang penting ini nomor satu ini jangan hilang dulu. Rule nomor satunya Warren Buffett adalah never lose money. Jadi orang kaya itu tidak pernah mau kehilangan uangnya. Karena mereka tahu bikin uang itu sulit sekali dengan jerih payah. Mereka itu membeli aset-aset yang berbeda dengan yang kalian beli. Orang kaya itu selalu membeli aset yang dipakai dari orang paling bawah sampai orang paling atas. Contohnya apa? Perbankan. Orang kaya itu banyak yang punya bank. Kenapa? Karena orang dari paling bawah sampai dari paling atas, ya, itu sama-sama butuh kebutuhan perbankan. Mereka kadang sama-sama butuh untuk transfer, ya. Mereka pakai layanan-layanan perbankannya. Apalagi contohnya yang orang kaya selalu punya. Mereka selalu punya bisnis di energi. Kenapa? Karena semua orang dari bawah sampai atas tuh butuh listrik. Lampunya butuh nyala, AC-nya butuh nyala. Orang kaya itu paham betul ya konsep dari leverage. Mereka menggunakan bukan waktunya sendiri, tapi waktunya orang lain. Mereka tahu dunia ini tuh mereka nggak bisa kerjain sendiri. Jadi mereka lebih baik, walaupun hasilnya tuh cuma 60-70%, tapi dikerjakan sama orang lain. Itu lebih baik dibanding diri sendiri kerjain 100%. Karena satu-satunya constraint yang terbatas di dunia ini adalah waktu 24 jam yang dimiliki oleh manusia. Jadi pertama kali yang mereka lakukan ya, yang bahkan gua lakukan adalah mendelegasi. Kalau orang yang otaknya itu kurang berkembang, mereka mikir, "Oke, saya mau kerjakan sendiri. Saya ini orang yang sempurna, saya orang paling pintar." Orang kaya tidak pikir seperti itu. Lebih baik 60% tapi dia yang kerjain bukan saya. Orang kaya itu juga sangat cinta kepada yang namanya krisis. Ini kita bisa lihat dari zaman Inggris dulu. Ketika terjadinya perang, ada beberapa keluarga kaya, ya, keluarga bankir kaya yang menggunakan kesempatan itu untuk justru menjual berbagai macam senjata. Mereka sangat cinta yang namanya krisis. Sedangkan orang yang di bawah itu takut sekali ketika terjadinya krisis. Setiap krisis mereka tuh selalu punya peluru untuk membeli aset-aset di harga yang murah. Ketika perang saja mereka yang ambil semua keuntungan. Ketika inflasi itu terjadi, mereka yang dapat semua keuntungan juga karena semua aset adalah mereka yang punya. Orang yang di bawah itu selalu punya mental yang kita sebutnya di sini mental jackpot. Mereka pengen jadi kaya secara instan, makanya di Amerika banyak sekali lotre. Di negara yang kurang berkembang seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand, itu marak judi online. Kenapa? Karena mereka pengen jadi kaya secara cepat. Mereka cuma pengen pencet-pencet, pengen jadi kaya. Mereka itu selalu berharap bisa jadi kaya dengan modal yang paling sedikit. Orang kaya itu fokus kepada compounding, ya. Modalnya bertumbuh aja 10% per tahun, mereka sudah sangat senang. Yang penting tuh nggak pernah hilang, nggak butuh ya. Kayak gue pribadi, gue nggak butuh modal gue itu untuk kali 100. Cukup 8-10% per tahun saja, sudah terima kasih gitu loh. Sudah bersyukur juga. Orang yang di bawah itu ketika dia
dapat gaji, dia tukarkan dengan barang langsung. Ketika dia dapat gaji, dia pakai untuk konsumsi. Mereka tidak pernah berpikir untuk membeli aset, yang ketika nanti inflasi itu naik, mereka mendapatkan keuntungan. Orang yang di bawah itu fokus untuk ikutin tren, ya. Ada temannya tawarin, zaman Covid, "Oh, ini ada Alkes investasi, ya. Kamu taruh 100 juta, kamu bisa dapat 30 juta sebulan." Itu kan return 30% per bulan, ya. Itu hedge fund paling hebat di dunia pun tidak bisa melakukan itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Lalu dibuat tuh hitung-hitungannya. Ini macam-macam, ada titip Alkes, ada robot trading, ya. Penipuan-penipuan investasi seperti ini marak sekali ya di kalangan bawah. Dan skemanya ini selalu skema yang sama gitu, teman-teman. Oh, kamu punya pengeluaran berapa? Oh, punya pengeluaran 30 juta nih sebulan. Oke, kamu taruh 100 juta aja, nanti saya kasih 30 juta setiap bulan. Bulan satu dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga kabur orangnya. Kenapa bisa terjadi kasus-kasus bahkan seperti binary option? Di mana tuh tebak-tebakan, oke, yuk naik, yuk turun, yuk naik dalam semenit, yuk turun dalam semenit. Karena SDM-nya. Sama juga, SDM di Amerika juga sama. Oh, gesek-gesek-gesek lotre, gesek-gesek-gesek lotre. Mereka berharap bisa menjadi kaya, itu bisa merubah hidupnya. Mereka sukanya bermimpi. Nah, orang kaya itu tidak suka bermimpi di siang bolong seperti itu. Mereka lakukan action, apa yang mereka bisa lakukan untuk hidupnya lebih baik. Dan mereka nggak jauh-jauh, nggak minta 100 kali. Kadang setiap hari, gue cuman mau itu 0,1% aja hidup gue lebih baik, ya. Baik apa yang gue sampaikan di media seperti ini untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang, usaha-usaha gue, investasi-investasi gue liatin dulu satu persatu. Apakah ini perusahaannya masih on track, apakah ini masih on track. Itu 0,1 aja, bahkan nggak 1% lebih baik setiap hari. Kebanyakan 365%. Cukup 0,1 aja setiap hari. Itu dalam 90 hari hidup kalian pasti sudah terasa. Pasti ada dampaknya gitu. Ketika gua ngalamin masa-masa sulit, contohnya seperti 2022 ya. Ketika waktu itu market itu lagi koreksi, apa yang gua alami di situ, oke, portofolio gua kena drawdown 30-40%. Total aset ini ngomongnya. Gue cuma mikir, oke, apa yang gue bisa lakukan nih hari ini? Apa yang bisa sedikit lebih baik aja hari ini sampai badainya berlalu. Orang kaya itu beli aset yang tahan selama generasi. Mereka beli properti di tempat eksotis, mereka beli aset yang memiliki kelangkaan luar biasa, mereka beli lukisan yang langka, mereka punya ibaratnya rails-nya dari dunia gitu loh. Mereka punya infrastrukturnya, mereka punya tower telkonya, mereka punya jalan tolnya yang dipakai sama semua orang. Mereka beli tambang batu baranya, mereka punya exchange kriptonya. Mereka nggak bergantung sama yang namanya gaji, mereka membuat sistem, di mana sistem ini bisa membayarkan mereka dividen di saat mereka tidak bekerja. Kalian pahamin sedikit yang gue ngomong di sini ya. Ini perbedaan antara orang yang punya ya rahasia pola pikir orang kaya, sama orang yang nggak punya ya. Ketika krisis datang ya, teman-teman kalian itu, yang mungkin sepantaran kalian ya, orang-orang yang gue sebut orang-orang di bawah ini, ketika asetnya itu turun 30%. Itu mereka panik, mereka nggak ngerasa, "Oh, ini krisis," malah mereka jual. Jadi ketika misalnya uangnya 100 juta, itu jadi 70 juta, mereka jual uangnya. Sedangkan orang kaya akan serokin semua, ya. Karena bedanya seperti ini, ya, teman-teman harus paham nih bedanya. Orang di bawah punya uang 100 juta, oke, mereka dorong semua, mereka ngerasa mereka pengen cepat kaya, uangnya itu pengen jadi 300 juta. Mereka dorong semua uangnya ke suatu investasi yang akhirnya turun 30%. Anaknya ngerengek, anaknya sakit. Mereka butuh keluarin uang 20 juta. Akhirnya mereka jual semuanya, takut lebih turun lagi ketika krisis. Jadi dari 100 ini udah hilang 30 juta di market. Sisa 70 juta, 20 jutanya diambil lagi. Jadi uangnya tuh portofolio hidupnya tuh sisa setengah. Orang kaya tuh tidak operasi seperti itu. Ketika mereka punya uang 100 miliar, 100-nya ini nggak langsung didorong semua. Mereka punya 30 miliar untuk dana jangka pendek, jangka menengah. 20 miliar ditaruh di aset A, 25 ditaruh di aset B, 25 ditaruh di aset C. Jadi ketika ada aset A yang turun 30%, mereka bodo amat. Bahkan mereka punya cash 30%-nya lagi, mereka bisa dorong lagi. Ketika krisis terjadi, mereka yang selalu bisa dorong, mereka yang selalu punya cash, mereka selalu punya peluru. Orang-orang yang tidak tahu hal ini, mereka itu tidak punya perencanaan hidupnya, jangka pendek ini apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Mereka hidup cuma buat makan, ya, ngantar anak sekolah, habis itu mati nanti ke depannya. Mereka ini nggak ada perencanaan sama sekali. Dan mereka bingung kok hidupnya di sini-sini aja. Mereka yang di bawah itu ibarat kalau berenang di kolam berenang, ya, yang mereka harus lakukan adalah injakin kepala orang untuk bisa mengapung. Mereka nggak mau belajar mengapung, mereka harus injakin kepala orang
pegangin orang kanan kirinya. Akibatnya apa? Kompetisi yang di bawah itu yang paling sikut-sikutan, ya. Yang paling sulit itu kompetisi kalian jualan di pasar lagi, bukan kompetisi kalian bikin supermarket. Orang kaya itu ketika sama-sama bertemu di industri yang berbeda, oke ini apa yang ada yang bisa kita kerjain bareng nggak di sini? Ini bisa kongsian apa nih bareng? Kita bisa kolaborasi apa untuk bikin bisnisnya lebih besar, untuk kita bisa unlocking value lebih besar. Sedangkan orang yang di bawah itu mereka sibuk sikut-sikutan. Ketika dunia itu lagi euforia, orang yang di bawah itu senang. Mereka sorak-sorai, "Yeay, uangnya naik." Ketika krisis mereka sedih. Orang yang kaya, ya ketika euforia, ketika aset semuanya lagi naik, ya. Ketika misalnya pasar saham Indonesia lagi paling tingginya, ketika misalnya aset kripto lagi paling tingginya, orang-orang kaya itu justru yang paling waspada. Mereka lihat ini, resikonya apa? Apakah ini sustainable? Apakah kemungkinan makan ada koreksi yang dalam? Dan ketika ada koreksi, pelurunya harus siapin berapa? Ini yang selalu orang bilang dengan teriak hoki. Waktu terjadi 2020, semua orang teriak, "Kok gue tuh hoki, gue bisa beli saham-saham di harga bawah." 2022 orang bilang teriak, "Gue hoki lagi, bisa beli Bitcoin di 16.000." Yang mereka tidak tahu adalah kematangan, ya, prinsip dan kesiapan. Banyak kok yang punya uang waktu itu, yang lebih banyak dari gue. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkan momennya. Kenapa? Karena mereka tidak punya pola pikirnya. Mereka nggak ngerti rahasia ini yang gue kasih tahu ke kalian. Orang awam di luar akan bilangnya, "Oh, ini tidak bisa direplika, ini adalah hoki yang cuma satu dibanding yang banyak." Tapi itu adalah orang-orang yang nggak paham realita dunia. Karena gua itu duduk di meja, di mana orang-orang yang di sama ini, itu semuanya mulai tanpa punya apa-apa. Hoki itu tidak pernah ada di kamus orang kaya, kita nggak suka sekali sebut dengan namanya hoki. Kita selalu yang cari namanya kesempatan. Gimana caranya kita lihat peluang ya di suatu industri yang baru. Kan gue udah sering sebut di sini, ke depannya akan banyak peluang, baik di artificial intelligence, di renewable energy. Gue udah bilang tadi, salah satu industri yang paling menarik adalah energi. Kedepannya 50 sampai 55 tahun ke depan reserve batu bara ini akan habis. Kalau ditambangnya dengan rate yang sama bisa lebih cepat. Ini harus diganti gitu loh. Ke geothermal, ke angin, ke air, ke fusion ke depannya, ke nuklir. Ini harus diganti energinya, sumber energinya. Dan gue juga bilang ke depan dunia ini keuangannya akan sedikit berubah. Di mana keuangan tuh akan desentralisasi. Bank mungkin formatnya akan berbeda nanti ke depannya. Ketika kalian butuh kredit, ya, itu akan format berbeda. Ketika kalian mau jadi ini saran sedikit ya, ketika kalian mau dengerin gimana cara jadi orang kaya, make sure kalian bisa filter orang yang kalian dengerin itu siapa, track record-nya seperti apa yang dia pernah buat, bukan apa yang enak kedengeran di telinga, ya. Karena apa yang enak kedengeran di telinga belum tentu adalah kebenaran. Bisa jadi orang yang kalian anggap itu benar apa yang dia bicarakan itu adalah orang yang bahkan belum selesai dengan hidupnya sendiri. Gua di sini sudah selesai dengan hidup gua, ya. Tidak ada yang gua butuhkan lagi dengan bikin ini semua. Itulah kenapa gue bisa beberkan semua nih, rahasianya apa di sini. Orang-orang kaya itu kebanyakan memiliki narasi bahwa oke yang di bawah ini nggak perlu tahu, ya. Mereka cukup apa? Mereka cukup dikasih makan, yang pertama. Lalu mereka cukup dikasih sirkus. Ini dari zaman dulu, ya. Ini dari 300 tahun dulu. Ketika rakyat itu dikasih makan, dikasih sirkus, sudah. Sirkusnya apa? Ya semua itu, sosial media yang kalian lihat. Entertainment nggak penting yang ada di depan kalian. Kalian buka YouTube, kalian buka trending, itu dia sirkusnya. Dengan kalian perutnya kenyang, ya, at least bisa makan dan kalian bisa nonton sirkus itu, kalian nggak akan bisa mikir. Dan kalian akan nurut aja dan kalian akan selalu jadi di bawah. Ada 2 orang ya di desa. Satu orang ini, ya, jadi ada mata air dan ada desa. Satu orang itu ngambilin ember, dia bawa banyak-banyak setiap hari. Dia jualin lalu ke orang-orang di desa. Uangnya lebih banyak dibanding orang yang kedua. Orang yang kedua itu sibuk, ya gali tanah, bangun pipa pakai bambu segala macam. Awalnya orang yang gali tanah ini dikatain orang bego. Dia tidak dipercaya, dibilang, "Ngapain begitu? Kenapa nggak ambil ember? Yuk kerja keras." Itu kan yang kalian selalu didoktrin kan, kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Yang penting lu kerja keras, kerja jujur, bawa embernya jujur, kalian pasti jadi kaya. Enggak. Orang kaya itu punya visi, visioner. Mereka punya visi, mereka bisa ciptakan sistem yang sampai ke visinya. Dia gali, dia bikin, mungkin 5 tahun, tapi setelah itu airnya ngalir terus ke rumahnya, dia tinggal jualin di depan. Dan orang yang bawa ember bingung, kok dia kerja itu lebih keras selama 5 tahun, tapi yang lebih kaya yang bangun pipa pakai bambu. Itu cara dunia bekerja. Dunia itu bukan lihat siapa yang paling tulus hatinya dalam bawa ember airnya ke desa. Mereka lihat siapa yang punya visi untuk bikin sebuah inovasi. Kaya itu bukan soal kerja keras, kaya itu soal lu punya hal yang benar, di tempat yang benar,
dengan visi yang benar, dan eksekusi yang benar. Karena ide itu semua orang punya, tapi eksekusi itu tidak. Orang kaya itu suka simplifikasi, ya. Simplifikasi itu adalah satu level di atas dari jenius. Ada orang pintar, ada orang jenius, dan ada orang yang simple. Gue paling suka nih yang simple. Kalian tanya, investasi Timothy apa? Sederhana sekali, ya. Gue punya Bitcoin, ya. Gue punya saham di bank, ya, besar sekali, puluhan juta lembar. Gue punya saham di perusahaan batu bara, ya. Gue punya exchange crypto, gue punya bisnis lifestyle paling besar di Indonesia. Jadi jawabannya sederhana, ya. Dulu sebelum ini semua itu lebih konsentrasi. Sekarang kalian berarti cuma satu tangan nih investasinya. Dibanding kalian yang mungkin asetnya jauh dari gua, investasi banyak sekali. Ditawarin teman bisnis ayam ikut, tawarin teman bikin ini ikut, ditawarin ini ikut, akhirnya uangnya hilang dan bahkan ditipu semuanya. Keep it simple gitu. Di investasi simple, oh target return-nya berapa? Ya sederhana gitu. Perbankan ya 8-11% nggak apa-apa, yang penting stabil. Batu bara ya sekalian dapat 14-15%. Bitcoin kalau misalnya dikasih ya, masih compounding terus 20-30%. Venture equity-nya berapa? Oh, nggak apa-apa ya, 20-30% juga nggak masalah. Lifestyle-nya mungkin 30-40% nggak masalah. Itu semua dirata-ratain, ending-nya cuma jadi 15%, ya sudah gitu. Sudah sangat bahagia. Jadi jawabannya di sini ya, apapun yang kalian lakukan itu harus jadi sesuatu yang sederhana. Dan ketika kalian sudah punya satu usaha yang kalian tekuni, kayak tadi kalian udah punya visi nih, oke, airnya ini harus dipakein pipa nih, harus digali nih, fokus di situ. Ya jangan lihat kanan kiri, jangan lihat dia ngambil ember tuh kayak enak dapat duitnya, entar lu lari-lari bawa ember nggak efisien, ya. Energi di dunia itu terbatas, ya, energi gue di dunia ini terbatas. Gue nggak bisa jadi 2 hal gitu. Jadi gue fokuskan energi gue di sini untuk apa? Satu, untuk edukasi bangsa ini, karena hidup gue udah selesai. Tapi real life job gue adalah seorang apa? Seorang investor. Gue dari kecil adalah seorang investor, 15 tahun gue udah jadi investor. Gue udah pengen punya kepemilikan di perusahaan yang akhirnya nanti akan bagikan gue dividen. Gue pengen punya aset yang akan tahan lama, gitu. Gue sudah dari kecil suka koleksi-koleksi barang. Orang itu banyak yang suka untuk lihat hasilnya tanpa pernah lihat prosesnya, ya. Kalau kalian tanya nyokap gue, ya, mama gue itu dari kecil tuh tahu sekali. Ketika gue datang ke restoran, yang gue lakukan adalah satu, gue hitung karyawannya seperti apa. Kalau kalian mau punya uang, kalian harus ngerti cara uang itu bekerja. Setiap kali uang diambil dari tangan kalian, kalian pahami kenapa uang ini diambil dari tangan kalian. Dan orang yang ngambil uangnya dari tangan kalian tuh dapat keuntungan berapa. Gue selalu hitung, ya dari masih sangat kecil gue selalu hitung, kira-kira itu ada berapa karyawannya, kira-kira di belakang kitchen itu ada berapa, kira-kira mejanya ada berapa, rata-rata kita pesennya berapa, durasi berapa lama kira-kira satu orang makan di sini, jam berapa dia buka, dan gue hitung omsetnya, lalu gue hitung marginnya. Gue nyampe di titik ini itu bukan jadi orang biasa-biasa aja dan jadi orang yang buta terhadap keadaan, enggak. Gue itu selalu punya pemikiran dari kecil, penasaran gimana caranya satu manusia itu bisa ciptakan value untuk manusia yang lain. Dan akhirnya gue fokus dan gue di situ ngertiin gimana caranya uang itu bekerja. Gue mau buat video seperti ini pasti ujung-ujung hanya sangat sedikit yang paham dan sedikit yang mengerti. Tapi nggak masalah. Memang video yang gue bikin itu bukan untuk semua orang. Bukan untuk dinikmati semuanya. Kebanyakan dari kalian abis nonton ini bakal tetap ngerasa hidup kalian yang paling susah. Ya. Hidup kalian yang paling sulit, kalian yang paling nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa dan nggak masalah. Kalian akan sulit untuk bikin uang di saat kalian duduk bersama orang-orang pesimis. Ya. Kalian nongkrong sama 4 orang yang di bawah, kalian akan jadi orang kelima yang hidupnya di bawah. Kalian nongkrong sama 4 kontraktor, kalian akan menjadi kontraktor kelima. Kalian akan tahu ya gimana bikin perencanaan gitu. Oh, cari material tuh di mana. Oh, tukang tuh ngurusnya seperti apa, mandor tuh repotnya di mana. Oh, kalau libur ternyata mereka nggak mau kerja ya. Jadi kalau di sekitaran kalian tuh tidak ada orang kaya, at least nikmatilah video seperti ini. Karena akan jarang sekali kalian dapat kesempatan ada orang dengan aset seperti gue itu mau ngomong ke kalian. Karena ketika kalian nongkrong tadi, gue bilang sama kontraktor, kalian akan jadi kontraktor kelima. Ini gue kasih tahu, uang itu unlimited ya. Jadi tidak ada batas untuk kalian bermimpi. Dunia itu tidak pernah digerakkan oleh fear ataupun greed. Ya. Ketakutan maupun ketamakan tuh bukan yang gerakin dunia, tapi iri hati yang akan gerakin dunia. Bahkan teman dan keluarga lu sendiri itu akan iri hati di saat posisi lu tuh di atas mereka. Mereka akan melihat lu dengan iri hati dan tidak senang. Ketika lu tidak punya network dan komunitas yang sama, lu tidak punya mentor yang di atas lu akan sama-sama terus hidupnya. Jadi saran gua ya,
Stop untuk mikir bahwa dunia ini hanya hoki, dunia ini hanya takdir, lo harus hanya ikhlas pada dunia. Dan mikir ke depan, ya, apa yang lo bisa lakukan hari ini juga, ya, untuk tulis ulang takdir lo. Semoga video ini bisa bermanfaat, ya, dan bisa jadi pedoman, ya. Lo bisa datang ulang ke video ini, ulang lagi, ini ada banyak rahasia yang gue beberin. Ulang lagi 10 kali, 15 kali. Dengar ulang videonya, dan gue yakin hidup lo akan berubah.